Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan. Kita mulai ya untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa bertatap muka untuk melaksanakan perkuliahan full online untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada kalian semua, para mahasiswa dan mahasiswi yang selalu saya banggakan, yang senantiasa aktif mengikuti perkuliahan pada setiap kesempatan yang ada. Oke, pada kesempatan kali ini merupakan perkuliahan untuk pertemuan ke-12, di mana pada perkuliahan pertemuan ke-12 ini kita akan menyampaikan materi yaitu yang berkaitan dengan manajemen konflik. Oke, untuk itu langsung saja kita bisa simak sama-sama untuk materi perkuliahan pada kesempatan kali ini, dan tentunya nanti kita bisa berdiskusi bersama untuk topik tersebut. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang konflik, ya tentunya di sini biasanya konotasinya adalah ke dalam hal yang negatif. Konflik identik dengan pertikaian, pertengkaran, ya, baik secara nyata, secara langsung maupun tidak nyata atau sembunyi-sembunyi. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri di dalam suatu organisasi, ya, karena proses interaksi sosial yang terjadi antar individu dengan berbagai macam karakteristik, perbedaan-perbedaan yang ada, komunikasi yang terjadi, maka tentunya di sini konflik ini memang rentan terjadi di dalam suatu organisasi. Nah, sehingga tentunya di sini apabila konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi ini tidak bisa dikendalikan, maka tentunya ini merugikan bagi organisasi itu sendiri, karena pencapaian tujuan organisasi ini akan terhambat, ya. Dimana di sini kalau kita konflik misalkan untuk level bawah, ini saya kira dampaknya misalkan untuk para pekerja pegawai level bawah ini mungkin tidak begitu tampak, ya, pengaruh terhadap organisasi. Tapi kalau konflik ini terjadi pada jajaran manajer menengah, jajaran manajer atas, tentunya di sini akan menimbulkan pencapaian tujuan, akan berdampak pada pencapaian tujuan yang tidak efektif lagi. Oke. Nah, sebagai pendahulu di sini perlu kita pahami, ya, bahwasanya memang manusia ini adalah makhluk sosial, dan politikon. Jadi Aristoteles ini bahwasanya manusia hanya dapat berarti jika berada dalam lingkungan sosial. Nah, jadi ini merupakan hal yang sangat fundamental, di mana manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial dalam artian keberadaan, ya, yang normal kehidupan daripada manusia ini berada dalam lingkungan, ya, berinteraksi sosial dengan sesama, dengan tetangga, dengan teman. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya ini merupakan hal yang paling fundamental yang ada pada diri manusia, termasuk di dalam organisasi, ya. Tentunya di sini manusia berinteraksi di dalam organisasi, baik interaksi secara horizontal maupun interaksi secara vertikal. Interaksi secara horizontal tentunya terjadi pada teman sejawat, sedangkan untuk interaksi vertikal ini berarti terjadi antara atasan dan bawahan atau mungkin bawahan ke atasan. Namun demikian di sini di dalam melakukan proses interaksi sosial, perbedaan kepentingan, perbedaan keinginan dan juga pandangan akan menyebabkan terjadinya ketegangan-ketegangan atau stres antar pihak, yang mana di sini selanjutnya menimbulkan konflik. Saya kira dan saya yakin sebagian mungkin dan kalian semua, ya, bukan sebagian lagi, kalian semua, ya, apapun latar belakang Anda dalam konteks, ya, di mana keberadaan Anda dalam suatu organisasi, saya kira Anda pernah mengalami konflik, ya, terutama kepada teman sejawat Anda. Ya, hal-hal yang memang bisa terjadi dari konflik ini, penyebabnya ini bisa terjadi karena perbedaan kepentingan. Ya, ini bisa saja karena adanya keinginan yang berbeda, bisa saja pandangan yang berbeda, bisa saja persepsi yang berbeda. Nah, ini apalagi kalau
urusan hal-hal yang memang di sini sifatnya private ya, pribadi ya, ini kadang memang sangat-sangat sangat-sangat ini berisiko menimbulkan konflik. Nah, ini adalah pemahaman bagaimana konflik ini memang bisa terjadi dimanapun. Jadi konflik ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, ini jelas ya. Karena memang proses terjadinya konflik itu sendiri ini memang kadang sifatnya memang sesuatu yang natural ya, alami, dalam artian konflik ini terjadi karena bagian daripada proses interaksi sosial yang terjadi pada manusia. Nah, konflik sendiri ini merupakan suatu konsekuensi dari komunikasi yang buruk. Nah, ini adalah penyebab daripada konflik. Kemudian salah pengertian, salah perhitungan, dan proses-proses lain yang tidak kita sadari. Nah, konflik ini merupakan hal yang wajar dalam hubungan yang berlangsung lama. Nah, makanya di sini ya kalau rukun-rukun saja ini kayaknya statis ya. Ini tapi kalau ada konflik sedikit, nah ini mungkin ada bumbu-bumbunya katanya seperti itu ya. Apakah itu tapi tidak dalam bentuk bumbu cabai atau bawang merah, bawang putih ya. Oke. Nah, organisasi ini terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini yang terjadi di dalam organisasi. Nah, makanya di sini organisasi ini atau perusahaan itu biasa juga disebut sebagai sistem, karena memang di dalamnya ada berbagai macam komponen-komponen yang mana satu sama yang lain, tiap komponen ini saling berhubungan, saling bertergantungan, berkaitan dalam proses atau aktivitas bisnis yang terjadi dalam organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini tentunya kaitannya dengan komponen-komponen yang ada dalam organisasi, proses kerjasama yang terjadi, ya, saling ketergantungan. Nah, ini tentunya bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. Nah, ini. Jadi sebagai contoh gambaran, kalau di dalam perusahaan mungkin ada bagian pemasaran, kemudian ada bagian produksi, kemudian ada bagian keuangan, kemudian ada bagian sumber daya manusia. Nah, masing-masing komponen di sini tentunya di dalamnya berisikan orang-orang yang memang punya kompetensi masing-masing. Nah, sehingga di sini ketika satu elemen, satu bagian ya dari fungsi yang ada di dalam organisasi itu mengalami perbedaan-perbedaan, maka yang terjadi itu akan menimbulkan konflik. Nah, konflik menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan organisasi, dan konflik menjadi faktor motivasi untuk tercapainya tujuan organisasi. Nah, ini. Nah, jadi hal yang perlu kita garis bawahi, tidak selamanya konflik itu menjadi faktor penghambat. Memang konflik ini memang konotasinya itu lebih ke arah negatif. Konflik sama dengan pertikaian, konflik sama dengan pertengkaran. Pertikaian, pertengkaran ini tentunya nanti akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, tidak selamanya konflik ini menghambat daripada pencapaian tujuan organisasi. Namun, konflik ini juga bisa menjadi faktor motivasi untuk pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Jadi di sini suatu perusahaan kalau tanpa terjadinya konflik, adem ayem istilahnya kalau orang Jawa bilang, maka inovasi, kemudian gairah dan semangat daripada para pegawai di dalam melakukan kegiatan ini kurang greget, katanya seperti itu. Ya, nah makanya kadang bagi perusahaan-perusahaan yang statis ya, ini tidak terjadi segala sesuatu datar istilahnya. Ini perlu dibuat suatu kondisi di mana di situ adalah berupa konflik. Nah, sehingga nanti dari konflik itu untuk memacu daripada setiap anggota organisasi untuk berkompetisi, ya, berkompetisi dalam rangka untuk apa? Tentunya di sini akan memberikan dampak kepada kinerja individu dan pada akhirnya akan meningkatkan daripada kinerja organisasi. Karena tidak jarang ya suatu perusahaan itu di dalam melakukan aktivitas, beberapa pegawai itu melakukan pekerjaan rutin, ya secara rutin.
pagi berangkat melakukan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan kemarin, kemudian sore pulang, paginya lagi seperti itu. Nah, kalau pekerjaan itu monoton seperti itu, maka jelas kinerja perusahaan itu tidak bagus. Nah, maka disitulah tadi yang saya sampaikan perlu ya dilakukan atau dibuat stimulus, yaitu yang berupa konflik yang terjadi di dalam organisasi sehingga mereka itu berkompetisi. Nah, ini tetapi juga harus dalam batasan-batasan yang jangan sampai konflik ini tidak bisa terkendali. Jadi selama konflik ini masih terkendali dan ini dijadikan sebagai faktor motivasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Oke. Nah, ini adalah merupakan beberapa pengertian daripada konflik. Kalau tadi gambaran umum daripada konflik ya ini ya. Nah, ini yang pertama adalah Stephen Robin ini. Nah, ini organization behavior menjelaskan bahwasanya konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pihak atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Itu untuk definisi daripada konflik ya. Oke. Jadi di situ kita bisa melihat bahwasanya dari proses interaksi yang terjadi ini akibat adanya ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian itu adanya perbedaan antara dua pendapat sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat. Oke. Kemudian Luton ini juga mendefinisikan konflik bahwasanya konflik ini kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan, di mana kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Jadi beda keinginan intinya, di mana di situ satu punya keinginan tertentu dan satu punya keinginan yang lain. Dan dari dua pihak ini ternyata masing-masing ini memiliki kekuatan ya. Nah, ini. Kemudian istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah ya, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan juga permusuhan. Nah, ini kalau kita lihat memang konotasinya kalau konflik sama dengan negatif ya. Nah, konflik ini adalah hal yang abnormal karena hal normal ialah keselarasan. Nah, ini adalah pendapat. Konflik hanyalah merupakan gangguan stabilitas dan harus diselesaikan secepatnya apapun penyebabnya. Nah, ini pandangan yang menyatakan bahwasanya konflik itu tidak normal. Normalnya ya keselarasan, di mana di dalam melakukan aktivitas bisnis itu adem ayem gitu istilahnya, semua berjalan secara beriringan ya, harmonis gitu, keselarasan. Nah, di mana di sini ini adalah pandangan negatif ya tentang konflik, sehingga di sini ketika ada gangguan konflik ini mengganggu stabilitas dan harus diselesaikan secepatnya. Oke, ini untuk pandangan tentang konflik ya. Kemudian ada juga konflik sebenarnya adalah suatu perbedaan atau salah paham. Konflik tidak dinilai sebagai hal yang terlalu serius. Penyebab konflik hanyalah kegagalan berkomunikasi dengan baik sehingga pihak lain tidak dapat memahami maksud kita yang sesungguhnya. Nah, ini adalah sebuah pendekatan untuk melihat bagaimana keberadaan daripada konflik itu. Jadi konflik ini adalah sesuatu yang wajar gitu ya, sesuatu yang dinilai tidak serius gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah konflik adalah gangguan yang hanya terjadi karena kelakuan orang-orang yang tidak beres. Orang-orang yang sedang terlibat konflik adalah antisosial, paranoia, ngawur, atau senang berkelahi. Penyebab suatu konflik adalah ketidakberesan kejiwaan orang tersebut. Nah, ini pandangan kalau ada terjadi konflik yang terjadi antar individu, ini berarti yang disalahkan orangnya gitu ya, karena memang itulah yang memicu daripada konflik. Bahkan di sini orang yang terlibat di dalam konflik ini adalah kelakuan daripada orang-orang yang tidak beres. Nah, antisosial, paranoia, ngawur, senang berkelahi. Nah, memang kalau kita melihat bagaimana terjadinya konflik, contoh misalkan saja kita sering melihat adanya tawuran gitu ya, mungkin yang terjadi pada anak sekolah atau antar kampung. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana mereka itu mengalami ketidakberesan ya, kejiwaan orang tertentu. Nah, makanya jangan sampai. Oke. Baik. Nah, di samping itu juga di sini ada beberapa pandangan yang perlu kita pahami.
terkait dengan konflik, sehingga di sini tentunya dari pemahaman pandangan ini konotasi kita tentang konflik itu tidak selamanya negatif, ya. Karena bagaimanapun juga konflik dalam organisasi itu tidak bisa dihindari, ya, karena sifatnya adalah natural, alami. Ini adalah merupakan konsekuensi daripada proses sosial yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, maka dari itu bagaimana agar supaya kita bisa, ya, memanfaatkan daripada konflik itu. Nah, maka dari itu kita perlu melihat adanya pandangan-pandangan terkait dengan konflik itu sendiri. Oke. Ini ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan tradisional, the traditional view. Yang kedua adalah pandangan hubungan manusia, the human relation view. Kemudian yang ketiga adalah pandangan interaksionis, the interactionist view. Nah, yang pertama adalah pandangan tradisional. Ini pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Nah, ini konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan harus dihindari. Untuk memperkuat konotasi negatif ini, konflik itu disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk pandangan tradisional. Jadi kalau misalkan kalian berpandangan bahwasanya kalau konflik itu sesuatu yang buruk, nah ini berarti Anda termasuk orang tradisional, ya, ini ya, pandangan tradisional. Nah, ini karena apa? Karena memang di situ dalam konteks pandangan ini, ya, pengkategoriannya kalau menyatakan konflik itu buruk, konflik itu negatif, merugikan, maka ini adalah merupakan pandangan tradisional. Memang benar adanya, ya, kalau kita melihat bahwasanya konflik itu lebih mengarah ke hal-hal yang negatif, karena memang konflik itu terjadi pertikaian, pertentangan, ya, bahkan kadang pertikaian secara terbuka, yang mana ini di latar belakangnya adanya perbedaan-perbedaan, ya, yang ada, sehingga di situ tentunya bisa merugikan. Nah, ini kalau kita ambil contoh secara umum saja lah, tadi yang saya beberapa kali saya contohkan. Ketika terjadi tawuran, ini kan konflik terjadi antar kelompok. Nah, ini tentunya sangat-sangat merugikan, ya, kadang infrastruktur, bahkan sampai bakar-bakar, ya kan, bahkan sampai terjadi korban jiwa. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang memang merugikan. Makanya kalau kita bicara tentang konflik dalam konteks pandangan tradisional, apakah salah? Tidak, benar, ya kan? Ini hanya penyebutan saja, ya, penyebutan. Oke. Jadi benar adanya memang kalau konflik itu memang sesuatu yang buruk. Nah, cuman yang kedua di sini ada juga untuk pandangan hubungan manusia, the human relation view. Nah, pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi suatu kelompok dalam organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena itu keberadaan konflik harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi ini adalah pandangan yang kedua. Dasarnya memang konflik ini menjadi sesuatu yang wajar, karena ini merupakan bagian daripada konsekuensi dari proses sosial, ya, dari proses interaksi yang terjadi antar individu dalam organisasi. Sehingga ini konflik harus bisa diterima dan dirasionalisasikan. Nah, tentunya di sini harapannya adalah agar supaya konflik yang terjadi ini memberikan faktor motivasi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Oke, kemudian yang ketiga, ini adalah pandangan interaksionis. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar suatu asumsi bahwasanya kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Nah, karena itu menurut aliran pemikiran ini konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga kelompok tetap bersemangat, able, kritis diri, dan juga kreatif. Nah, ini. Jadi ini adalah 3 pandangan terkait dengan konflik. Nah, ketiganya ini apakah mana yang paling benar? Semuanya benar. Ya, semuanya benar karena ini pandangan-pandangan yang memang dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
ya. Pandangan tradisional benar, pandangan hubungan manusia benar, pandangan interaksionis juga benar. Jadi ibaratnya kalau kita melihat sebuah kubus, ya. Nah, ketika kita melihat sebuah kubus, tentunya ketika kita memandang dari depan, view-nya itu akan berbeda ketika kita memandang dari samping. Nah, ini, ya. Dan tentunya akan berbeda lagi ketika memandang dari belakang dan sebagainya. Nah, ini karena apa? Karena sudut pandang yang berbeda, sehingga di sini pemahamannya pun juga berbeda-beda. Nah, termasuk pandangan di dalam konflik ini ada 3 pandangan ini karena memang sudut pandang yang memang dilakukan berbeda-beda. Nah, kita melihatnya untuk pandangan tradisional benar, hubungan manusia benar apa adanya. Dan yang ketiga malah justru ekstrim, ya. Nah, ini asumsinya memang didasarkan bahwasanya kalau kelompok atau organisasi itu kooperatif, tenang, damai, serasi, cenderung menjadi statis. Statis itu dalam artian tidak berkembang, monoton, ya, terperangkap dalam rutinitas. Seperti tadi yang saya contohkan, kalau misalkan pagi berangkat kerja, pekerjaannya sama seperti yang kemarin dilakukan, kemudian sore pulang, paginya lagi sama pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini monoton, ya, sehingga cenderungnya ya memang damai, serasi gitu kan, tetapi tidak aspiratif dan juga tidak inovatif. Jadi pegawai tidak berpikir kritis, ya, bagaimana untuk membuat inovasi-inovasi terkait dengan bisnis organisasi, itu tidak, tetapi pada posisi zona aman misalkan saja, ya, zona aman dan zona nyaman. Jadi udah di situ aja adem ayem, nggak ngapa-ngapain, ya, sehingga di situ tentunya dampaknya bukan hanya kinerja secara individu tetapi kinerja organisasi. Nah, maka dalam kondisi inilah perlu, ya, bagi organisasi dalam hal ini manajemen itu mendorong terjadinya konflik, ya, sehingga konflik yang terjadi tentunya ini harus dikontrol dengan baik dengan batasan-batasan tertentu, sehingga di situ nanti akan terjadi, ya, bagaimana mereka mengeluarkan ide-ide. Nah, maka ini perlu kreativitas dari para manajer. Bagaimana sih agar mereka itu tidak terjebak di dalam rutinitas, ya. Nah, ini maka budaya kerja ini memang harus mampu mendukung daripada iklim dari organisasi itu sendiri. Oke, itu adalah merupakan beberapa pandangan terkait dengan konflik. Nah, ini beberapa faktor penyebab terjadinya konflik. Ya, secara umum memang konflik memang terjadi karena adanya beda pandangan. Nah, ini. Jadi konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat 2 pihak yang secara potensial dan praktis atau operasional dapat saling menghambat. Nah, secara potensial artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis atau operasional artinya kemampuan untuk tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Artinya bila kedua pihak tidak dapat menghambat atau tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi. Nah, kemudian konflik dapat terjadi bila ada sesuatu sasaran yang sama dikejar oleh kedua pihak. Kedua namun hanya salah satu pihak yang mungkin akan mencapainya. Nah, ini konotasinya dalam suatu konteks organisasi, ya, bukan secara pribadi, misalkan ngejar cewek gitu, ya, atau mungkin gebetan ada 2. Nah, ini tidak, ya, tapi itu juga faktanya memang terjadi konflik, ya. Nah, ini. Oke, nah ini adalah merupakan sumber-sumber konflik. Konflik bisa berasal dari dalam diri seseorang, konflik bisa bersumber dari luar, ya. Konflik bisa disebabkan oleh pembagian sumber daya, kemudian deskripsi tugas yang tidak jelas. Nah, ini beberapa penyebab konflik. Kemudian perbedaan kekuasaan dan status, perbedaan sistem imbalan dan insentif, faktor birokratik, kemudian sistem komunikasi dan informasi yang terganggu. Oke. Jadi yang pertama, konflik ini berasal dari dalam diri. Nah, penyebab dari dalam diri ini bersumber dari sifat-sifat atau ciri-ciri dari kepribadian dari orang yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena seseorang diharapkan
dihadapkan pada dua tujuan atau karena harus membuat keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik. Nah, ini saya kira Anda juga pernah ya mengalami konflik yang berasal dari dalam diri. Biasanya ini terjadi ketika Anda dihadapkan pada satu keputusan di antara beberapa alternatif keputusan yang ada. Sederhana saja, Anda ingin beli HP, kira-kira pengen beli yang ini atau yang itu, yang A apa yang B. Nah, ini biasanya terjadi pertentangan pada diri Anda ini. Nah, makanya ini adalah merupakan bentuk konflik yang memang berasal dari dalam diri seseorang. Walaupun tentunya nanti pada akhirnya Anda bisa keluar dari konflik, ya, yaitu dengan menetapkan satu pilihan yang Anda yakini, ya, memberikan ekspektasi yang lebih baik. Namun demikian tentunya ketika ekspektasi yang Anda tetapkan juga sesuai dengan harapan, tentunya di situ juga Anda akan terjadi penyalahan ya pada diri. Wah, ngerti aku yang itu gitu misalkan saja. Oke, itu gambaran tentang konflik yang berasal dari dalam diri. Kemudian yang kedua adalah konflik yang bersumber dari luar. Jadi misalnya tuntutan lingkungan kerja baru, kehilangan kebebasan pribadi, erosi kontak wajah, terus-menerus dipaksa mempelajari keterampilan kerja baru karena tuntutan pekerjaan dan terlewatkan dalam promosi jabatan. Ada banyak sekali ya sumber-sumber konflik yang memang berasal dari luar. Ya, teman yang jengkel juga bisa jadi konflik tentunya ya. Nah, ini atau mungkin tetangga yang jengkel juga bisa. Ini tidak curhat ya ini ya. Oke, jadi memang hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar ini memang sering ya menyebabkan menimbulkan konflik. Kita bisa melihat bagaimana konflik ini terjadi spontanitas. Beberapa kasus kemarin ya dampak dari penyekatan daripada mudik, ternyata di situ juga banyak sekali menimbulkan konflik. Ya, walaupun di situ mungkin baru kali pertama ketemu karena istilahnya beda pendapat, ya, pemahaman, persepsi, sehingga di situ menimbulkan konflik. Walaupun pada akhirnya ya endingnya ya minta maaf gitu ya, biasa itu ya. Oke, nah itu adalah gambaran bagaimana konflik ini bersumber dari luar. Kemudian konflik yang disebabkan oleh pemberian sumber daya, ya, resource interdependence, ya, antar unit kerja bersaing karena untuk mendapatkan sumber daya yang lebih, ya, personil, dana, material, peralatan, ruangan, fasilitas, komputer dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan sumber daya yang lebih, personil ini ya, kemudian jadi kita bisa melihat sering ya, ini karena adanya pembagian sumber daya biasanya pembagian yang tidak adil. Dalam organisasi mungkin ada beberapa bagian-bagian, yang satu misalkan diberikan fasilitas, ya, yang satu tidak, misalkan saja gitu. Jadi misalkan saja dalam sebuah kantor di situ yang satu diberikan kendaraan untuk operasional, yang satu tidak, gitu kan? Padahal sama-sama bagian lapangan. Yang satu diberikan fasilitas telekomunikasi, ternyata yang satu tidak. Nah, ini justru menimbulkan terjadinya konflik ya. Kemudian deskripsi tugas yang tidak jelas. Ini akan mengakibatkan konflik karena tidak ada guideline atau policies ya. Policies yang jelas ya, kebijakan akan membuat kelompok lain tersinggung karena dilangkahi. Makanya di dalam mendeskripsikan setiap tugas yang ada, ini harus dideskripsikan secara jelas bagaimana pelaksanaannya, bagaimana proses yang dilakukan dan sebagainya. Kemudian perbedaan kekuasaan dan juga status. Ini biasanya terjadi karena satu departemen merasa lebih penting. Nah, ini memang jangan sampai terjadi ya. Semua sama, semua memberikan kontribusi terhadap organisasi, semana di sini juga dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Namun demikian memang sering terjadi ya. Sebagai contoh misalkan saja dalam suatu perusahaan bagian pemasaran mengklaim bahwasanya
dirinya itu merupakan memiliki jasa yang sangat besar terhadap perusahaan. Karena apa? Karena tanpa adanya bagian pemasaran, mutlak perusahaan tidak bisa memperoleh pendapatan. Perusahaan memperoleh pendapatan karena dari bagian pemasaran yang menjual barang. Nah, misalkan bagian pemasaran mengklaim seperti itu, tentunya bagian yang lain juga merasa tersinggung. Bagian produksi misalkan, tentunya dia akan bilang, oh bagian pemasaran, kamu bisa menjual produk dan sebagainya itu kan karena produk yang kami hasilkan. Kalau kami tidak memproduksi barang, apa yang bisa kamu jual? Ya kan? Nah, kamu bisa menjual produk dengan baik, penjualan tinggi, karena kita memproduksi barang dengan kualitas yang baik, dengan desain produk yang bagus, dengan harga yang kompetitif misalkan saja. Maka di situ tentunya akan terjadi pertentangan yang menimbulkan konflik. Belum lagi nanti bagian keuangan, ya kan? Bagian keuangan mengklaim, ini loh saya juragan, saya yang menggaji kalian, saya yang mengelola keuangan dan sebagainya. Kalian setiap bulan dapat gaji karena saya bagian keuangan. Nah, seperti itu, dan akhirnya terjadi konflik karena adanya perbedaan kekuasaan yang sama. Makanya di sini seharusnya tidak ada pihak-pihak yang merasa paling penting, ya, sehingga di situ semua sama, ya, satu sama lain yang ada di dalam fungsi-fungsi organisasi ini sama dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian juga ada perbedaan sistem imbalan dan insentif yang diatur per unit bukan berdasarkan tujuan organisasi ini. Kemudian faktor birokrasi, pegawai ini memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan, sementara staf lebih pada memberi rekomendasi atau saran. Sering pegawai ini merasa lebih penting, sementara staf merasa lebih ahli. Kemudian sistem komunikasi ini, ya, informasi yang terganggu. Kadang terjadi misunderstanding, ya, di kalangan pelaku organisasi karena informasi yang diterima kurang jelas atau bertentangan dengan tujuannya. Jadi itu antara lain, ya, hal-hal yang berkaitan dengan sumber konflik. Nah, ini ada beberapa sumber jenis-jenis konflik dalam organisasi. Jadi berdasarkan sifatnya, ini ada konflik destruktif dan juga konflik konstruktif. Kemudian berdasarkan sifat pelaku, ada konflik terbuka dan juga ada konflik tertutup. Nah, ini beberapa akibat konflik, ya. Hasil dari sebuah konflik ini adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota, keretakan hubungan, perubahan kepribadian pada individu, kerusakan harta benda, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak. Nah, ini unsur konflik. Adanya ketegangan dan ekspresikan, kemudian ada sasaran, kecilnya kemungkinan untuk pemenuhan, ya, kebutuhan yang dirasa, adanya kemungkinan bahwa masing-masing pihak dapat menghalangi, kemudian adanya saling ketergantungan. Nah, ini adalah bagaimana mengatasi daripada konflik, tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan pribadi kita. Tujuan-tujuan pribadi ini dapat kita rasakan sebagai hal yang sangat penting, sehingga harus kita pertahankan mati-matian atau tidak terlalu penting sehingga dapat mudah kita korbankan. Hubungan baik dengan pihak lain seperti tujuan pribadi, hubungan dengan pihak lain, dengan siapa kita berkonflik, ini juga dapat kita rasakan sebagai hal yang sangat penting atau sama sekali tidak penting. Nah, ini gaya mengelola konflik. Ini adalah bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan berkaitan dengan konflik. Gaya pura-pura, ini cenderung menghindar dari pokok-pokok. Nah, ini kayak sifat pura-pura itu, ya, soal maupun orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Jadi menghindar, ya, dari memang kalau misalkan kita tahu itu orangnya resek gitu misalkan, ya memang enggak, kita tidak bisa memungkiri, ya, kadang dalam organisasi ada beberapa orang yang memiliki perilaku seperti itu, ya, bawaannya pengen berantem gitu kan, bawaannya pengen ini. Nah, itu kalau mungkin gaya ikan hiu juga bisa, senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik miliknya. Nah,
Jadi merasa paling benar ini tentunya ya. Nah, ini. Oke, kita bisa melihat bagaimana gaya-gaya ini tentunya situasional ya, gaya kancil. Nah, ini kancil nyolong timun ini ya. Nah, ini mencuri ketimun ini. Sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadi. Kalau gaya rubah mencari kompromi. Nah, ini adalah beberapa gaya dalam kaitannya dengan mengatasi konflik. Ini gaya burung hantu juga ada, mengutamakan tujuan-tujuan pribadi sekaligus hubungan dengan pihak yang lain. Nah, ini untuk mengatasi komunikasi ya dalam konflik. Jadi dalam mengatasi dan atau menyelesaikan konflik, peran komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Jadi memang kuncinya konflik itu adalah pada komunikasi. Jadi komunikasi merupakan penjernih masalah di dalam hubungan yang lebih beres, yang tidak beres maksud saya. Komunikasi sebagai tempat mewujudkan konflik, komunikasi sebagai sesuatu yang netral. Komunikasi serta mengakibatkan timbulnya konflik, dan komunikasi juga merupakan pantulan dari adanya konflik serta usaha penanganannya. Makanya di sini kapasitas dari seorang manajer tentunya bisa mengambil langkah-langkah yang efektif terkait dengan konflik yang ada dalam organisasi, bagaimana tingkatan konflik yang terjadi, ya seberapa dampak konflik tersebut. Tentunya di sini adalah harus bisa mengontrol, bisa mengelola dan mengarahkan daripada konflik, jangan sampai konflik ini merugikan organisasi, ya apalagi lebih bersifat anarkis ya sampai pada level-level kriminal. Nah ini, tetapi konflik ini terjadi dalam posisi yang wajar, persaingan misalkan terjadi antar tenaga penjualan. Nah ini tentunya lebih dalam rangka untuk meningkatkan daripada kinerja daripada pemasaran itu sendiri. Nah sehingga tentunya di sini akan memberikan dampak positif ya. Nah ini ya, sehingga konflik ini kalau dalam pandangan human relationship tentunya di sini adalah sesuatu yang wajar. Nah, maka dari kewajaran itulah maka di sini bagaimana mengelola daripada konflik agar supaya konflik ini tidak memberikan dampak yang buruk. Nah ini, oke. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda terima, dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan. Nah, intinya saya mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu ya mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu selalu mengenakan masker, ya, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ya, dan tentunya di situ adalah merupakan upaya-upaya kecil yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pemutusan, ya, mata rantai penyebaran COVID-19, ya. Jadi tuh yang mungkin sebagai pesan terakhir saya. Oke, baik, kita akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.